Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Solo Wibowo, di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Jumpa lagi kita di channel Teknisi Digital ya. Kalau dulu sih channelnya namanya di Solo Wibowo. Mungkin teman-teman yang subscriber lama tahu lah ya. Tapi dalam beberapa bulan kemarin tuh akhirnya kami rubah untuk jadi pakai nama Teknisi Digital. Jadi supaya lebih spesifik ke perangkat-perangkat elektronik aja yang lagi dibahas di channel ini ya. Tapi kalau misalnya memang ini kalau misalnya pemirsa pengen tahu channel-channel saya yang lain, bisa dilihat salah satunya channel Kopi O, yang itu linknya udah saya taruh di komunitas, jadi pemirsa lihat aja di komunitas itu ada itu. Sorry pemirsa, saya agak agak pilek, jadi nggak bisa jauh dari mikrofon ya. Akhirnya hirupan angin itu terdengar di mikrofon. Linknya udah saya taruh di komunitas. Di situ saya nge-review tentang kedai-kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Dan di kedai-kedai kopi yang mana aja, yang penting kedai kopi. Baiklah ya, kita balik lagi ke Teknisi Digital pemirsa. Ada sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan ini ya. Ada sebuah saran, bukan saran, ada sebuah masukan. Iya, masukannya berupa saran. Dari Nova Nasution di video cara memperbaiki mixer Miyako HM620 muter pelan. Jadi saya pernah memperbaiki mixer Miyako, itu muternya lambat. Muter lambat kayak motor yang gimana ya? Kayak bebannya terlalu berat gitu, terus jalan tanjakan pakai gigi satu. Nah, jalannya kan lambat ya. Terus muternya pelan bannya. Begitu juga sama mixer Miyako. Jadi garpunya itu biasa disebut stick. Stick pengaduk adonan itu muternya lambat. Terus di video ini saya nunjukin gimana step by stepnya untuk menganalisis, untuk mengambil kesimpulan, kemudian untuk memperbaikinya. Saya tunjukin di video itu. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen nonton videonya, tonton aja di channel ini. Dan video itu judulnya cara memperbaiki mixer Miyako HM620 muter pelan. Pemirsa buka aja di tab video atau di beranda, di home ya. Di situ nanti bakal ada playlist. Nah, playlist tentang mixer blender itu udah saya kasih di satu playlist, jadi gampang nyarinya, nggak kesulitan lagi deh. Jadi ada saran nih dari Nova Nasution, bahwasanya pakai mic, bahwasanya ngasih salah satu solusi, yaitu pakai Singer Oil yang untuk mesin jahit. Dah, itu aja. Jadi itu kan lambat ya pemirsa. Lambat itu bisa jadi karena dia aus, bisa jadi karena dia lengket, bisa jadi karena dia banyak bekas-bekas kue yang nempel ke gigi-gigi roda atau gearboxnya, atau mungkin ada kotoran-kotoran, ada debu-debu yang nempel di situ karena jarang dipakai. Terus ada bos dari kumparan sekunder yang udah rusak kualitasnya, udah buruk kualitasnya maksudnya. Karena lapisan asli dari pabriknya tuh udah tipis. Jadi kalau dia tuh kena minyak, dia bakal seret. Dalam arti minyak asli dari pabriknya yang kemarin ya, dia bakal seret. Karena minyak itu juga biasanya kecampuran debu sama tepung-tepung lah gitu yang masuk ke dalam situ. Akhirnya dia seret. Dan untuk memperlancarnya biasanya kita menggunakan semprotan itu pemirsa. Tapi saya nggak bisa sebutin namanya karena nggak di endorse ya. Ada semprotan itu.
semprotan yang khusus untuk perangkat elektronik ada. Jadi kita beli aja, nanti kita semprot itu, terus kita puter-puter, nanti dia bakal muter lancar dan karat-karatnya itu otomatis hilang sendiri. Itu sekaligus bisa melumasi bos dan asnya pemirsa. Nah, yang disarankan sama Nova Nasution ini pakai Singer oil yang untuk mesin jahit. Itu boleh juga, itu bagus juga gitu. Karena memang mesin jahit juga menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Maksudnya mesin jahit juga pakai alat-alat elektronik. Di situ ada mesin, ada saklar, ada motor ya, ada motor, ada saklar, ada mekaniknya. Dan itu kalau misalnya seret ya mau nggak mau kita harus bersihin. Kalau misalnya nggak ada cairan pembersih yang bisa disemprotkan di situ, yang biasanya itu khusus untuk perangkat elektronik, kalau yang ada di rumah tuh cuman Singer oil untuk mesin jahit ya pakai aja nggak apa-apa, semprotin terus bersihkan. Semoga dengan cara itu seret-seretnya roda di mixer Miyako tuh lancar muternya gitu ya. Thank you ya buat Nova Nasution. Terus ada replay dari Aprilia Mardiana Sella di podcast ke-35 di cara memperbaiki headset Bluetooth. Ini ucapan aja ya. Sukses terus buat Bang salah saya bacanya. Sukses terus Bang buat abangku, terima kasih buat info yang udah Abang kasih. Hanya dengan modal 3.000 perak TV saya normal kembali Bang. Sama-sama buat Aprilia Mardiana Sella. Baiklah ya pemirsa, kayaknya itu aja deh dulu. Karena panjang-panjang nanti bakal capek saya. Kok capek sih? Gini, panjang-panjang pun buat apa juga diobrolin. Soalnya kan itu cuman mixer Miyako yang muternya seret gitu. Jadi ya cuman dibersihin aja, udah beres. Dibersihin. Nah, bersihinnya cara bukanya gimana? Secara teknis pemirsa bisa tonton videonya. Cara bukanya. Terus kira-kira bagian mana aja yang dilepas, terus kira-kira yang ini boleh dipegang apa enggak? Gimana cara ngebongkar itu pertama kali apa yang harus dilakukan? Yang pasti juga harus kita cabut colokan itu dari arus listrik 220 volt. Dan itu biasanya kalau bukan teknisi sering teledor, biasanya sering kesetrum. Terus yang nggak harus dibuka tuh kadang-kadang kalau memang nggak pengalaman ya dibuka, itu malah bikin runyam. Terus gearbox itu kalau udah dibuka gimana lagi masangnya, itu pun kalau nggak terlatih juga susah juga ya pemirsa. Jadi mungkin pemirsa bisa subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa, karena bisa aja video-video yang udah saya upload di channel Teknisi Digital bisa dijadikan referensi untuk panduan pemirsa memperbaiki perangkat-perangkat elektronik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.